apakah akan saya terapkan agile organization ini di divisi saya? Teamwork itu terbentuk secara alami gitu. Aja gile gitu kan. Mimpi saya Ingat kan diskon apa? Diskon itu wadah komunikasi buat para teman pintar saling berdiskusi tentang inovasi dan teknologi, organization and people development, business and strategic management, operational management, dan juga hal lainnya. Untuk perannya terbagi menjadi 3. Pertama, guest speaker untuk membawakan materi. Kedua, penanggap yang menanggapi materi tersebut. Dan yang ketiga, moderator. Materi referensi akan dibagikan maksimal H-1 sebelum diskon dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman EPP dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita jumpa lagi di diskon edisi keempat. Ingat kan diskon apa? Diskusi konstruktif, berbagi mimpi, kolaborasi ide dan solusi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentu semua udah kenal. Siapa lagi kalau bukan SVP kita, Pak Billy Barokah. Selamat datang Pak Bil. Dan juga ada 2 penanggap hari ini. Kita ada Kang Yadi dari Project Planning. Ya, makasih Mas Lakso. Dan juga Mas Riza. Ini dari PSP, Project Supply Procurement. Ya, makasih Mas. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas ini isu yang menurut saya sangat relevan untuk di LAN terutama ya. Isu tentang yang namanya agile organization. Nah, ini teman-teman tadi pasti sudah simak dulu ya materi yang sebagai prolog. Nah, di situ sudah dibahas detail tentang apa itu agile organization, apa bedanya dengan traditional organization, plus minusnya, kapan kita harus menerapkannya, secara singkat sudah dibahas, tapi kan akan kita kupas lebih dalam lagi di diskusi kali ini. Dan untuk pembuka, saya ke Pak Billy dulu nih. Kalau dari agile organization, Pak Billy, memang kalau di materi yang tadi materi prolog sudah disampaikan bahwa kebanyakan itu dipengaruhi dari faktor luar. Artinya ketika misalkan kondisi lingkungan tempat organisasi itu beraktivitas itu butuh banyak perubahan, sehingga mau nggak mau organisasi di dalamnya pun juga harus berubah. Nah, apakah untuk menerapkan agile organization itu harus di-trigger atau dipicu dari faktor eksternal saja, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain misalkan? Oke, baik. Terima kasih Mas Lakso. Jadi mungkin tadi sudah dipelajari ya, mungkin sudah dilihat bahwa kondisi eksternal dalam industri bisnis kita itu, kita sering mendengar istilah yang suatu istilah yang sering kita dengar itu ada VUCA. Jadi volatile, uncertain, terus kompleks, terus ambiguous gitu. Nah, tren industri, terutama di industri yang kita jalani saat ini, semakin VUCA. Nah, konsep agile organization sebetulnya salah satu alternatif bagaimana organisasi kita reacting terhadap perubahan environment bisnis kita di eksternal. Karena mungkin untuk teman-teman yang sempat melihat tadi salah satu sumber yang diceritakan di awal, dalam dunia yang VUCA ini banyak asumsi yang cepat berubah, sehingga kalau misalkan sifatnya top down secara seperti tradisional, diseminasi informasi, terus kemudian distribusi pekerjaan itu banyak yang tidak relevan. Jadi kita kan kadang-kadang juga ketika mengerjakan suatu pekerjaan sudah selesai, terus kemudian ada perubahan yang sangat cepat dan kadang-kadang loh kok kenapa nggak perubahan datangnya dari awal sih gitu. Nah, ternyata memang itu salah satu fenomena yang terjadi di industri kita khususnya saat ini. Oleh karena itu melihat dari best practice yang ada dari berbagai benchmark, jadi di beberapa industri sudah ada yang menerapkan agile organization. Namun yang ingin saya tekankan di sini mungkin bukan di konsep agile organization-nya, tapi lebih ke agile mindset-nya.
Nah, apa itu agile mindset? Mungkin ada beberapa poin yang ingin kita sharing dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi kalau tadi dilihat ada beberapa key takeaway sebetulnya dari video yang tadi sudah di-share. Jadi key takeaway yang pertama antara lain untuk traditional organization itu bekerja secara sendiri-sendiri seperti suatu mesin dengan fungsinya masing-masing gitu. Nah, tadi untuk yang traditional organization ini tantangannya karena faktor eksternal berubah dengan cepat, kadang-kadang mekanisme yang terjadi di internal itu tidak bisa mengimbangi ritme perubahan di eksternal. Nah, oleh karena itu sekarang banyak yang beralih ke agile organization, dan di mana di traditional organization itu biasanya terjadi silo-silo. Nah, bedanya antara agile dan tradisional, kalau di tradisional itu biasanya satu bagian itu memang spesifik mengerjakan satu fungsi tertentu gitu. Nah, kalau di agile organization dia tidak fokus di bagian tapi fokusnya di tim, di mana tim itu masing-masing memiliki multidisiplin capabilities. Jadi fokusnya itu di tim, bukan di kotak-kotak perbagian gitu. Nah, ini di agile organization. Terus key takeaway berikutnya tadi disampaikan bahwa industri yang kita dalami saat ini atau yang di mana LAN bergerak saat ini itu salah satu industri yang mengalami perubahan di sisi eksternalnya yang sering kita sebut dengan VUCA. Dan next-nya berikutnya, nah ini tadi beberapa organisasi untuk sektor industri tertentu sudah bertransformasi mengadopsi prinsip agile organization. Nah, tetapi di akhir video tersebut disampaikan bahwa ada yang bertransformasi sepenuhnya mengadopsi agile value, ada yang sebetulnya hanya menjalankan agile practice saja atau terlihat agile padahal sebetulnya value-nya tidak betul-betul diresapi atau dimaknai. Nah, jadi di kesempatan kali ini sebetulnya saya ingin menekankan bahwa agile atau being agile itu dimulai dari mindset dulu. Jadi beda antara doing agile dengan being agile. Jadi kalau doing agile, kita betul-betul mempraktekkan beberapa standar yang berbasis agile seperti Scrum. Terus kemudian agile organization pun sebetulnya itu salah satu bentuk agile practice, bukan representing langsung agile mindset gitu. Nah, di dalam agile mindset sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang kita lakukan secara praktis gitu. Jadi mungkin contoh sederhananya gini, untuk orang Muslim beda antara kita melakukan ibadah fisik seperti sholat itu praktis, tapi ada yang bersifatnya terhadap keyakinan gitu. Nah, itu yang di mindset itu yang keyakinan. Nah, ini juga sama. Being agile itu bicara tentang mindset, sedangkan doing agile itu bicara tentang praktisnya. Nah, apa sih yang atau melatar belakangi dari agile mindset ini? Jadi agile itu dimulai tadi dari mindset, di mana mindset itu terdiri dari 4 values, dan menurut saya sih tidak terlalu bertolak belakang ya, atau bahkan selaras dengan core value BUMN akhlak. Terus kemudian dari values ini ada 12 prinsipal dan unlimited number of practice. Jadi ada Kanban, Scrum, atau bahkan agile organization untuk aplikasinya di manajemen organisasi gitu. Itu semuanya didasarkan dari 4 agile value tadi. Nah, agile value-nya 4 agile value itu apa saja? Jadi yang pertama, si agile itu lebih menghargai 4 hal dibanding 4 hal yang lainnya. Bukan berarti 4 hal yang lainnya itu tidak penting, tapi value-nya itu lebih tinggi untuk 4 hal yang tadi yang pertama, yang menjadi key value. Jadi key value yang pertama itu adalah individual and interaction over process and tools. Jadi di agile itu
tidak anti terhadap tools, tidak anti terhadap prosedur, tapi yang paling penting adalah bagaimana si tools atau prosedur itu membuat masing-masing individu itu bisa berinteraksi dan kemampuannya atau capability-nya individu tersebut bisa bertambah gitu. Jadi it's okay dengan tool, it's okay dengan prosedur, tapi selama tools dan prosedur itu tidak membuat orang-orang di dalam organisasi itu bisa berinteraksi atau bahkan cenderung jadi silo, maka dalam konteks agile, tools atau prosedur tersebut tidak memiliki value. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fokus di working software. Karena agile principle ini dulu mungkin saya sedikit recall kembali. Agile ini tuh dulu awalnya dibuat dalam suatu apa ya? Suatu perkumpulan lah. Jadi ada beberapa praktisi-praktisi software. Mereka mencari tahu bagaimana sih menyikapi pada saat itu kondisi software industri yang tadi VUCA membuat terobosan gitu. Nah, mereka ngumpul ahli-ahli software itu, terus kemudian membuat Agile Manifesto. Nah, merumuskan 4 key values ini. Jadi walaupun awalnya dulu di bidang software, tapi sekarang banyak diadopsi di beberapa industri selain software. Nah, mungkin tadi di salah satu scene di video tadi disampaikan, jadi beberapa industri yang sudah mengadopsi agile selain software. Jadi intinya yang kedua itu fokus di working solution-nya kita itu apa? Jadi instead of software, kalau kita bicara umum, working solution-nya ketimbang comprehensive documentation. Jadi dokumentasi itu penting, tapi yang paling penting adalah deliverables yang kita sampaikan atau kita hasilkan itu harus sesuatu yang memberikan value untuk usernya. Makanya di konsep agile ini kita tuh lebih mementingkan prototype. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu produk, terus ada yang namanya product owner, kita sebisa mungkin menampilkan prototype walaupun tidak sempurna. Tujuannya hanya untuk mendapatkan feedback gitu. Jadi daripada dokumentasi yang banyak, kita langsung tampilkan ini prototype kita untuk langsung mendapatkan feedback. Jadi itu salah satu key value yang kedua. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah customer collaboration over contract negotiation. Nah, ini lebih ke eksternalnya. Jadi kita harus bisa melihat customer itu sebagai partner kolaborasi kita instead of counterpart kita sebagai buyer kita gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu bagaimana si agile ini lebih menghargai respon kita atas perubahan ketimbang rencana yang kaku gitu. Bukan berarti kita tidak boleh punya rencana, tapi di dalam agile itu yang paling penting itu bagaimana kita respond to changes gitu. Dan memang apalagi di dunia teknologi ya, changes ini sesuatu hal yang mungkin sudah keniscayaan. Dulu itu saya pernah baca paper pada saat Boeing melakukan pengembangan salah satu pesawatnya. Mungkin di tahun 80-an atau di pertengahan antara 70-80-an. Nah, di paper tersebut diceritakan bahwa ada sekitar 12.000 changes yang dilakukan selama proses pengembangan itu. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya wow gitu. Jadi di tahun segitu saja perubahan itu sudah banyak gitu. Padahal kan di tahun-tahun tersebut belum mengenal konsep agile dan sebagainya. Tapi di tahun itu saja, bahkan VUCA itu belum ada di tahun itu. Tapi perubahan yang terjadi pada saat proses desain itu sampai 12.000 kali, dan mereka berhasil memanage perubahan itu sampai produk itu launching gitu. Nah, tujuan acara diskon kali ini sebetulnya kita ingin mengemphasize value kita yang pertama. Jadi di value yang pertama itu kita ingin membuat suatu mekanisme atau wahana untuk teman-teman bisa saling berinteraksi dan berkolaborasi. Itu memang ada challenge-nya tersendiri. Challenge-nya adalah barrier di komunikasi. Jadi ketika kita mau melakukan interaksi antar individu,
biasanya ada barrier komunikasi. Jadi barrier komunikasi itu bisa dari physical environment barrier-nya, misalkan waktu, tempat. Ada kemudian barriers karena salah menentukan media komunikasi. Itu barrier yang sifatnya teknis. Ada yang kendala bahasa, kendala culture. Nah, yang dua terakhir ada yang masalah barrier dari psychological atau attitude. Nah, yang terakhir lagi ada barrier yang masalah varying perception of reality. Nah, di acara diskon ini kenapa kita di awal menampilkan video yang akan dibahas antara lain untuk memperkecil barrier di varying perception of reality. Jadi harapannya dengan pesertanya yang sudah mempelajari dulu, kita berkomunikasi itu bisa langsung nyambung, terus kemudian langsung konstruktif gitu. Karena di beberapa artikel yang saya baca, mungkin perusahaan-perusahaan yang besar seperti Amazon, terus kemudian Tesla, sudah menggunakan mekanisme rapat yang ya kurang lebih seperti ini. Jadi terutama untuk rapat internal, jadi tidak ada yang membuat presentasi, tapi sebelum rapat itu masing-masing sudah menyebarkan materinya. Nah, jadi ketika rapat, masing-masing itu sudah tahu apa yang akan dibahas, sehingga pada saat rapat itu langsung konstruktif. Nah, mungkin nanti bisa kami sampaikan juga beberapa sumber yang kami pelajari terkait mekanisme tersebut gitu. Nah, saya meyakini juga bahwa itu mungkin bisa diaplikasikan di LAN dengan salah satunya dengan forum seperti ini. Mungkin itu sih yang key point yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Siap. Terima kasih. Ini menarik sekali kalau tadi saya meng-highlight ternyata yang namanya agile itu bukan hanya jargon, tapi itu dibangun secara bertahap, dan kalau tadi ditekankannya ada 4 value yang itu menjadi berarti bahan untuk membentuk mindset agile tadi. Nah, sekarang kita beralih ke penanggap dulu nih. Ini ada penanggap dari 2 unit kerja ya, ada project planning sama PSP. Mas Iza lah duluan, Mas Iza. Nah, oke, saya mulai dari Kang Yedi dulu lah, Kang Yedi. Tadi kan kalau saya ngasih Umpannya dikesiniin dulu katanya. ngasih intro tadi kan biasanya cenderung ketika kita mau menerapkan agile itu dari faktor eksternal. Kalau tadi Pak Billy menyampaikan konteksnya mungkin di industri yang dimasuki oleh LAN. Nah, sekarang kalau kita coba perkecil, ini konteksnya di unit kerja. Kalau menurut Kang Yadi sendiri ya, tadi dikaitkan dengan mengadopsi agile. Kalau menurut Kang Yadi, apakah di unit kerja Kang Yadi itu, padahal di unit project planning, itu salah satu unit kerja yang menurut Kang Yadi ini udah perlu banget nih menerapkan agile organization di dalamnya, atau relatif oke, kita masih bisa kok dengan traditional organization barangkali. Nah, itu kira-kira yang mana, Kang? Ya, menarik nih Pak Mas Lakso memberikan umpan. Memberikan umpan ya yang saya tinggal shoot ini. Sebetulnya kalau kita bahasan terkait dengan agile atau mungkin bahasa yang biasa saya agak diplesetin ya. Aja gile gitu kan? Aja gile. Biasanya kita suka pakai aja gile gitu, agile itu. Sebetulnya kalau ngelihat kepada sisi internal di unit kerja project planning khususnya, agile ini memang harus sudah diterapkan. Tapi kembali kepada yang tadi disampaikan oleh Pak Billy juga, bahwa dalam membuild suatu mindset itu pasti ada effort. Ya. Kemudian dalam prosesnya dalam membangun mindset agile itu kita tidak bisa lepas dari suatu komponen yang namanya culture. Ya. Yang mana jika memang mindsetnya yang sudah terbentuk, sudah terbuild secara bagus, itu turunannya menjadi suatu habit atau suatu activity ataupun suatu suatu kebiasaan ketika seseorang itu mendapat suatu challenge ataupun suatu instruksi. Dia harus ngapain yang pertama. Nah, itu. Nah, kemudian terkait ngomong-ngomong terkait dengan organisasi gitu kan. Agile ini memang yang tadi disampaikan di sisi suatu piramida itu
ada suatu instruksi yang top down dari atas ke bawah gitu kan. Nah, itu pun ke bawahnya harapannya tidak ada silo-silo yang terbentuk di level di bawah. Karena kan di bawah levelnya pasti sangat lebar dan luas gitu ya. Nah, suatu level birokrasi yang adanya suatu leader di situ yang diharuskan juga membuat suatu change, suatu perubahan ataupun suatu inovasi yang pastinya punya tujuan untuk membuat suatu hal itu menjadi bagus gitu ya. Pasti dengan riset harapannya semua pasti bagus. Nah, berbeda dengan sisi tradisional yang tadi disampaikan juga di McKinsey gitu ya. Itu kalau salah teori McKinsey itu terkotak-kotak atau terbulat-bulat gitu ya dalam satu teropong. Jika kita menggambarkan tadi traditional organization di situ, kita kebayangnya apa? Itu sebetulnya sudah ada di benda yang orang-orang tuh juga punya gitu. Kalau tadi saya pandangannya adalah ngelihat kepada tahu revolver. Ada yang buat pelurunya kan di tengah itu ya. Jadi bolong-bolong gitu. Nah, itu adalah suatu blok-blok yang ketika dia menghantarkan pelurunya keluar tuh pasti dari satu arah aja gitu kan. Atau enggak kita ngomongnya ke kabel, satu jenis kabel lah gitu ya, satu jenis kabel. Nah, itu outputnya yang bisa diberikan ke pihak luar yang nantinya kalau kita menerapkan traditional organization pada saat era ini, mungkin outputnya ataupun outcome-nya tidak sesuai harapan gitu. Nah, terkait dengan agile juga, kita juga harus melihat kepada market demand. Market demand-nya di luar, kemudian dari sisi technologies development, itu pun sangat memang mempengaruhi. Makanya kalau ketika kita dikaitkan dengan bisnis lain kita adalah sekarang di sisi project. Di sisi project itu dari tahap awal sampai tahap akhir, pasti ada yang namanya suatu komponen environmental proses aset. Itu yang pasti dari awal sampai akhir itu pasti ada. Bahkan sampai setelah serah terima pun itu pasti ada gitu. Apakah itu EPA gitu? EPA itu environmental process asset, semacam ya hal yang bisa merubah suatu dinamika project. Kalau kita ngomongnya ke sisi project. Dan itu kayak semacam contoh kayak regulasi, ya kan? Kayak mungkin yang kemarin kita sempat terkena juga terkait dengan dari kebijakan Kementerian Keuangan untuk PPN menjadi 11%. Itu kalau kita ngomongnya secara baseline-nya secara project, berpengaruh meskipun hanya 1% naiknya. Tapi secara perhitungan semua kan ada implikasi-implikasi yang menjadi suatu impact terhadap suatu perubahan. Gitu. Mungkin itu dulu Mas Lakso. Saya nunggu dari Mas Riza dulu nih. Oke. Kayaknya lebih bagus kalau Mas Riza gitu kan. Oke. Pertanyaan yang sama ya Mas Riza. Jadi kalau tadi dia kalau untuk konteks unit kerja, terutama unit kerja Mas Riza sendiri, Mas Riza memandangnya sudah perlukah menerapkan agile organization di tempat Mas Riza atau belum? Ya. Terima kasih Mas Lakso atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya mencoba menjawab terkait apakah akan saya terapkan agile organization ini di divisi saya atau di PSP ini sendiri, saya lebih menyoroti bahwa apa yang ada organisasi baik itu tradisional maupun agile organization ini pastinya memiliki suatu kelebihan dan kekurangannya. Seperti kita tahu bahwa untuk tradisional organisasi di mana segala keputusan atau dari tingkat ke atas sampai ke bawah itu akan sama, karena suatu birokrasi ataupun segala kebijakan itu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh atasannya. Walaupun terdapat pula kekurangan-kekurangan yang ya biasa kita laksanakan, yaitu masalah waktu. Waktu akan terasa lebih lama karena harus melalui suatu birokrasi yang memang tidak cepat. Nah, dari sisi itu sendiri makanya ada suatu
alternatif atau usulan ya terkait organisasi itu, bagaimana suatu organisasi dapat bergerak lebih baik, lebih cepat, dan juga menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Dalam hal ini yaitu atas kebutuhan dari customer itu sendiri. Agile communication. Ya, agile communication ini sendiri kalau menurut saya ada sisi positif jelas, di mana masing-masing individu bisa bereksplorasi, menyampaikan pendapatnya, itu jauh lebih cepat dibandingkan traditional organization. Namun yang saya khawatirkan adalah di mana suatu agile organization ini bergerak, di mana dalamnya terdapat masing-masing individu ataupun perwakilan dari satuan-satuan, itu yang menyebabkan perbedaan pendapat dari pihak tersebut. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu organisasi tersebut ada bagian finance, di mana bagian finance ini mungkin dia menyampaikan terhadap timnya itu A, padahal tim lain, bagian finance lain itu adalah B. Maka dari itu diharapkan adanya kombinasi antara tradisional dan juga agile organization, sehingga segala keputusan itu tidak serta-merta berdasarkan suatu divisi saja, namun memang ada kontrolnya seperti itu. Oke, sekarang ke pertanyaan Mas Lakso itu terkait apakah agile communication ini cukup atau pantas diterapkan di PSP? Menurut saya cukup. Walaupun memang dari sisi penerapan ini membutuhkan cukup waktu juga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Billy tadi sebelumnya, bahwa sebelum kita praktis, kita butuh dulu mindset. Walaupun memang dari sisi mindset ini juga menurut saya ya akan ada persepsi orang baik positif maupun negatif. Sebagai contoh, si A yang mana tupoksi awalnya adalah mengerjakan 1, 2, dan 3. Tapi dalam pelaksanaannya dia mengerjakan 1, 2, 3, 4. Karena dalam agile communication menurut saya, agile organization ini dituntut bahwa si orang ini lebih aktif, namun ada sisi negatifnya lebih kepada omongan orang itu sendiri, yaitu wah dia mah cari perhatian nih, itu kan kerjaan saya, kenapa diambil? Mungkin sisi itu sih. Mungkin sekian dulu dari saya, Pak Lakso. Oke, ini kalau saya melihat dua jawaban dari Kang Yadi sama Mas Riza ini, dua-duanya belum secara gamblang menyampaikan apakah di unit kerjanya itu sudah waktunya agile, menerapkan tadi ya, agile organization, atau masih belum, atau mungkin sebenarnya yang apa ya, yang masih dibingungkan, atau mungkin nanti butuh penjelasan dari Pak Billy adalah agile-nya akan seperti apa gitu, atau kalau di unit kerja. Karena kan tadi agak beda ya kalau dari penjelasan yang Pak Billy tadi, bahwa kalau namanya agile itu sebenarnya ada tim-tim nih. Nah, apakah tim-tim itu mewakili unit kerja kah? Atau itu proses kah? Atau itu aktivitas? Gitu. Ya, mungkin bisa disampaikan Pak Billy. Oke, baik. Terima kasih Mas Lakso atas guidance-nya lah terhadap jalannya acara ini. Jadi mungkin saya sebelum menjawab, saya sharing dulu pengalaman dulu bagaimana sih tahu Scrum itu gitu. Jadi sebetulnya saya baru tahu akhir-akhir ini ada yang namanya Scrum Value gitu. Saya mulai dari Scrum Practice dulu. Saya baru tahu Agile Value, di mana saya mulai dari Agile Practice, yaitu menggunakan Scrum. Jadi saya dulu pertama mengenal Scrum itu sekitar tahun 2013 ketika kita mendapatkan proyek joint development dengan Thales untuk membuat combat management system. Nah, di Thales sendiri sudah melakukan Scrum. Jadi kita dilatih bagaimana sih mengembangkan software menggunakan metode Scrum. Nah, dari sana yang saya perhatikan, kok kayaknya lebih cepat ya kalau ngebangun teamwork itu dengan Scrum gitu. Karena pada saat itu tim yang terlibat itu bukan personil yang awalnya satu tim gitu. Jadi ada tim yang sebelumnya memang terlibat di proyek CMS yang kita kembangkan secara indigenous, terus ada yang terlibat dari proyek Alin Salungin.
Pokoknya intinya sih pada saat itu teamwork itu belum ada gitu. Jadi teamwork itu masih belum ada. Terus kemudian masing-masing orang juga berasal dari background project yang berbeda-beda. Nah, begitu saya perhatikan dengan menjalankan Scrum itu, jadi teamwork itu terbentuk secara alami gitu. Tanpa disadari tuh, oh kok tiba-tiba jadi tim ya. Tanpa harus misalkan effort team building seperti yang cukup misalkan standar kan ya, membangun team building tuh makan-makan, terus misalkan outing dan sebagainya gitu. Nah, ternyata tanpa banyak melakukan itu pun, ya walaupun masih tetap perlu dilakukan, teamwork itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, saya kok bisa ya kayak gini. Nah, ternyata pas saya pelajari lagi, Scrum practice itu didasari dari agile value. Nah, ternyata agile value itu yang 4 tadi. Oh, pantesan gitu. Pantesan kenapa si Scrum itu creating teamwork yang lebih baik gitu. Karena emang di prinsipnya yang pertama tadi, dia memang di agile itu mengempower interaction dan individu instead of tools and process gitu. Jadi saya baru tahu justru belakangan gitu bahwa oh memang dari awalnya Scrum dibuat tuh untuk mengejar value itu. Nah oleh karena itu saya melihat ya di divisi kita kan sekarang campuran nih. Jadi ada sistem engineeringnya Mas Lakyo di mana banyak banget konten teknis di sana. Terus kemudian ada project planning, ada juga project supply planning gitu. Nah itu saya melihat backgroundnya kan beda-beda gitu. Nah saya yakin dengan melakukan atau mengaplikasikan agile value tadi, teamwork di satu divisi itu bisa lebih cepat terbangun, walaupun backgroundnya beda-beda gitu. Dan sebenarnya ini sudah dicoba juga sih ke tim yang panitia yang diskon ini. Jadi dulu kita sempat coba. Jadi dalam mengkonsep acara diskon ini kita tunjuk beberapa orang, terus kemudian dalam melakukan perencanaannya mereka melakukan secara Scrum. Jadi dari mulai planning meeting, terus daily stand up meeting, retrospective meeting gitu. Dan mungkin testimoninya bagaimana itu nanti bisa disampaikan oleh teman-teman di akhir acara ini. Jadi bagaimana sih Scrum ini tuh bisa membangun teamwork dalam waktu yang relatif lebih singkat. Itu mungkin nanti teman-teman bisa ikut memberikan testimoninya juga. Dan teman-teman yang terlibat dalam menyiapkan forum diskon ini itu sengaja dipilih yang tadi punya background-nya tuh sebelumnya tidak terlalu banyak yang satu tim solid gitu. Jadi dipilih dari yang awalnya dari UB, dari Bank Bistek untuk melihat cepat nggak team up-nya gitu. Nah, dari situ saya mengamati bahwa oh kayaknya untuk membuat di divisi kita teaming up-nya lebih cepat mungkin bisa dilakukan dengan agile principle tadi gitu. Bisa dengan Scrum atau mungkin dengan metode agile practice yang lainnya. Nah, terkait pertanyaan tadi yang bulat-bulat itu apakah bagian atau proses atau apa gitu. Nah, kalau di Scrum itu yang tim itu merupakan tim ad hoc yang terdiri dari berbagai fungsi. Kalau di programmer itu kan ada jenis programmer back end, front end gitu. Nah, di dalam satu tim itu lengkap gitu. Jadi satu tim itu lengkap, bahkan bisa jadi ada yang multi talent di sana. Jadi di dalam satu tim itu tuh pokoknya ketika sudah jadi satu tim, tidak lagi bilang saya orang back end, saya orang front end, saya full stack gitu. Tapi lebih ke ya udah ketika kita sepakati dalam satu sprint, itu salah satu istilah di Scrum, kita akan mengerjakan apa saja. Ya udah yang idle pada saat itu mengambil tas itu dan yang lain bisa melakukan pairing. Jadi makanya harapan saya sih nanti mungkin setiap kegiatan itu kita membuat semacam satu tim ad hoc di mana masing-masing tim tersebut tidak perlu ada silo-silo gitu. Jadi dalam satu tim tersebut teman-teman itu udah langsung bisa menggabungkan potensi yang dimilikinya atau kelebihannya masing-masing gitu. Tanpa harus
eh, komunikasi ke atasnya gitu. Walaupun ya tetap fungsi leader itu tetap ada untuk melakukan monitoring gitu. Tapi di level pelaksana harapannya sudah ada semacam self synchronization atau bahkan ada yang autonomous team ya di salah satu. Autonomous itu bukan berarti bergerak sendiri, tapi lebih memikirkan secara kreatif bagaimana caranya gitu. Seperti itu sih. Kalau pertanyaannya tadi, apakah kita harus menerapkan agile organization atau tidak? Sebetulnya kalau jawaban dari saya, kita belum, untuk agile organization itu belum saatnya. Kenapa? Karena kita harus mengubah mindsetnya dulu. Kita harus menambah mindsetnya. Nah, tapi bukan berarti kita transformasi ke agile organization itu jadi tidak penting gitu. Itu menurut saya itu suatu keniscayaan nanti di industri itu mungkin akan jadi tren adopsi menjadi agile organization ini. Nah, kita bersiap-siap dengan melakukan practice agile yang kecil-kecil seperti tadi misalkan melakukan scrum dan sebagainya gitu. Dan bahkan mungkin menambahkan juga di PMBOK yang versi ke-7 tidak merevisi PMBOK versi 6. Jadi versi 7 tuh yang terakhir. Nah, justru yang 7 itu lebih ke sebagai payung terhadap PMBOK versi 6, di mana PMBOK versi 6 tuh lebih ke proses sebetulnya. Jadi lebih ke proses, interaksi antar proses bagaimana. Nah, di PMBOK 7 itu diberikan payung bagaimana sih proses yang tadi itu bisa dijalankan secara agile gitu. Jadi PMBOK 7 itu tidak mereplace yang 6, tapi melengkapi dengan menambahkan agile value-nya. Itu sih. Oke, semoga jadi lebih paham ya. Jadi saya coba highlight tadi yang statement dari Pak Billy barusan. Kalau menurut Pak Billy dan yang tadi itu yang saya catat, kalau menurut Pak Billy saat ini belum saatnya kita menerapkan agile organization. Tapi mungkin yang perlu kita lakukan adalah mulai menerapkan agile practice-nya Dan mindset-nya. dan mindset-nya. Mindsetnya berarti dirubah. Mesti dirubah. Dan Atau kalau tadi ngeliat dari pendekatan contoh yang dari Pak Bill itu sebenarnya mulai dari practice dulu berkali-kali lama-lama Bisa. terbentuk mindset-nya. Mindset bisa seperti itu. Ya, ada yang mungkin dari mindset-nya terus nanti menerapkan praktisnya. Nah, ini menurut saya sangat relevan sebenarnya dengan kondisi di EPP di mana sebenarnya kita tuh tiap saat ya. Ada momen kita bisa menerapkan agile practice. Kalau teman-teman menyadari ya, yaitu saat kita membuat perencanaan proyek. Karena di situ sebenarnya ya itu sebuah event atau sebuah hajatan yang itu pasti kolaboratif mau nggak mau. Ada tim dari sistem engineering, ada tim dari project planning, ada PSP, ada marketing yang ya mau nggak mau itu memang harus dikerjain bareng-bareng gitu. Nah, cuman memang tantangannya tadi bagaimana kita dalam satu aktivitas menyusun perencanaan proyek itu bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip agile gitu ya, atau kalau tadi dari value agile-nya kita coba lebih mensosialisasikan sehingga nanti proses kita berinteraksi itu lebih cair gitu. Nah, kalau dari kan kalau Kang Rizal masih baru nih. Nah, Kang Yadi dulu nih. Nah, ekspektasinya Kang. Kan tadi ya ini akan jadi satu momen yang akan terus berulang ya. Momen kita nyusun rencana proyek bareng-bareng. Ya. Nah, ekspektasi Kang Yadi dengan ya entah ya mungkin apa dapat insight dari materi agile ini terus mungkin jadi kebayang, oh iya kita mestinya apa nih harus kita perbaiki dari proses perencanaan proyek yang selama ini sudah berlangsung. Yang jelas yang harus diperbaiki dari sisi komunikasi sebetulnya. Komunikasi karena komunikasi sistem kita itu yang saya rasakan itu lebih cenderung kepada half duplex saja, tidak full duplex. Nah, mungkin terkait nanti ada improvement ke depannya yang bisa dijadikan misalnya komunikasi menjadi hal yang faktor utama gitu dalam memperbaiki ini semua. Mungkin itu yang dari sisi yang paling pertama harus kita capai, ya, komunikasi. Kemudian yang selanjutnya
mungkin terkait dengan apa ya? Terkait dengan target achievement kali mungkin ya. Target achievement dalam kita dalam kita menyelesaikan suatu apa yang harus kita lakukan. Cuman kembali lagi target achievement itu tidak akan achieve jika self awareness-nya kita masih rendah. Itu. Kembali lagi kepada eh, company business gitu kan, bahwa kita base-nya ke project gitu ya. Jadi kalau kita tidak aware terhadap waktu yang sudah di state di awal gitu ya, misalkan I don't care gitu kan ya, misalkan itu bukan tugas saya gitu kan, itu kan self awareness-nya ataupun sisi kepeduliannya juga mungkin bisa diperbaharui lah gitu. Kalau memang itu tidak diperbaiki, ya memang agak jadi susah gitu kan. Kemudian no limitation time, tidak ada batasan waktu ketika mengerjakan suatu pekerjaan. Ya, bolehlah kalau kita normalnya kita bekerja mungkin 8 jam sehari gitu ya. Dengan kondisi yang sekarang dan ya agile juga gitu kan. Ya mungkin di rumah kita bisa mengerjakan pekerjaan juga gitu kan. Mungkin tapi memang mungkin waktunya nggak akan selama yang kayak semacam office hour gitu. Mungkin ada kerjaan-kerjaan yang bisa kita kerjakan untuk melengkapi apa yang kurang di hari tersebut itu, ataupun bisa membuat suatu planning untuk besok harus ngapain dan targetnya apa. Mungkin itu sih, Mas Also. Oke, berarti 2 poin ya tadi, tips, bukan tips, masukan dari Kang Yadi. Kalau kita menerapkan agile tadi untuk konteks ya kita di perencanaan proyek, highlight-nya tadi memperbaiki pola komunikasi, mencatat yang dan yang kedua self awareness terkait target bersama yang harus dicapai. Oke, kalau dari Kang Riza nih, entah Siap. itu dari sudut pandang PSP yang sekarang ya, Oke, mungkin baru siap. berapa hari, Ya. atau dari sudut pandang marketing dulu, Siap. ex marketing. Ex-marketing. Boleh, Oke, sampaikan. siap. Makasih Mas Lakso bahwa sebenarnya ada keuntungan dan kerugian ya ketika saya menjawab yang kedua. Satu sisi saya tidak ada kesempatan untuk memikirkan, namun sisi lain kayaknya udah keambil yang pertama seperti itu. Cuman mungkin saya nggak berdasarkan pengalaman saya aja bahwa sekarang memang saya baru di PSP ini ya kurang lebih 1 minggu, di mana yang saya rasakan ini tuh memang apa yang dikatakan Kang Yadi tadi adalah masalah komunikasi. Komunikasi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam tugas masing-masing itu adalah yang utama. Karena memang yang saya lihat teman-teman ini sudah melakukan komunikasi, namun ada kalanya mereka merasa cukup ketika sudah melakukan komunikasi saja. Padahal output dari komunikasi atau masukan dari pihak lain itu belum ada. Maka dari itu ada juga poin yang perlu ditambahkan, yaitu adalah monitoring, di mana itu menjadi suatu tugas dari leadernya itu sendiri bahwa untuk memonitoring apa yang sudah dilakukan oleh para rekan-rekan STEAM itu sendiri. Jadi selain komunikasi ada juga faktor monitoring yang dimana juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan akan self awareness orang tersebut terkait pekerjaannya. Seperti itu. Mungkin dari saya untuk menerapkan agile communication di PSP ini sangat memungkinkan karena memang masing-masing pihak di PSP ini sendiri juga sudah coba saya terapkan bahwa kamu jangan sampai hanya mengerjakan satu pekerjaan saja, apalagi melihat sekarang bahwa untuk pekerjaan alhamdulillah ya dari project lain sendiri sekarang kan sudah mulai banyak project-project masuk di mana hal tersebut kemungkinan akan ada satu orang yang overload terhadap pekerjaan tersebut apabila kita mensilo-silokan orang tersebut. Maka dari itu harapannya dengan adanya agile ini muncullah inisiatif dari teman-teman satu tim, dalam hal ini mungkin teman-teman dari PSP dan juga harapannya dari teman FPP juga ke depannya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Lakso. Oke,
Terima kasih Mas Riza. Ini dari dua penanggap nih kesamaan poinnya tadi saya lihat itu masalah komunikasi ya. Memang merasakan lah. Artinya itu salah satu hal yang harus diimprove, dan ini juga mungkin nyambung sama yang tadi tanggapan awal dari Kang Riza nih. Kekhawatiran Kang Riza kan tadi, ini kalau misalkan agile, jangan-jangan nanti malah ada yang semacam melebihi wewenang yang seharusnya. Atau tadi mungkin jadi ada overlapping tugas, overlapping wewenang. Atau mungkin tadi ketika Kang Yadi menyampaikan tentang ini perlu meningkatkan self-awareness nih. Nah ini salah satu tangannya juga gimana memunculkan accountability di setiap orang yang terlibat di situ gitu. Silakan Pak Bil, kalau ada masukan. Wah, udah sedikit teknis nih jauhnya. Ya memang sih potensi untuk tadi overlapping, terus kemudian ada yang duplikasi itu mungkin ada. Nah kalau saya dulu sih kan mungkin saya bicara Scrum lagi ya. Jadi di Scrum itu tuh ada yang namanya Scrum Master. Dan kebetulan sih di LEN sendiri sudah ada beberapa orang yang sudah dapat sertifikat Scrum Master, jadi Certified Scrum Master. Nah biasanya ada koordinasi juga. Jadi selain Scrum meeting, biasanya antar Scrum Master itu ada koordinasi, namanya Scrum of Scrum kalau dulu di Thales itu. Nah mungkin ya balik lagi sih sebetulnya. Masalah overlapping, masalah yang over wewenang itu apa ya? Over authorization gitu. Itu kan sebetulnya sesuatu hal yang kalau dikomunikasikan dengan baik seharusnya tidak menjadi masalah sih. Makanya root cause yang ingin kita coba atau isu yang ingin kita coba perbaiki saat ini fokusnya lebih ke interaksi dan cara berkomunikasi gitu melalui event-event seperti ini gitu sih. Karena oh iya, saya juga pernah dengar, lupa tapi saya, katanya 50% permasalahan di dunia itu lebih bahkan, itu permasalahan komunikasi. Jadi kalau misalkan sudah bisa memperbaiki masalah komunikasi, maka sudah bisa lebih dari 50% masalah itu sudah selesai. Nah, tapi untuk menyelesaikan masalah komunikasi ya tadi banyak barrier-nya gitu. Itu suatu PR yang kita harus wujudkan bersama sih. Karena mau tidak mau kan kita hidup dalam satu organisasi yang sama, kita tidak bisa hidup bagian masing-masing gitu ya. Jadi kalau diibaratkan satu kapal ya, kalau kapalnya tenggelam ya tenggelam semuanya gitu. Nah harapannya sih mimpi saya dengan mengadopsi agile mindset ini, terutama tadi yang value nomor 1, kita bisa lebih interaktif lagi, terus kemudian silo-silonya lebih berkurang, sehingga kita bisa mampu bergerak secara organisasi yang responsif dan kolaboratif. Itu sih. Baik, karena waktu juga yang memisahkan, nah saatnya kita coba buat beberapa konklusi ya. Pertama tadi konklusinya, kalau dari berbagai statement tadi sudah disampaikan oleh narasumber dan para penanggap, tadi sebenarnya kalau saya tarik garis merahnya, untuk kebetulan kita kan satu direktorat ya, dan tadi ada hajatan bersama yang kita selalu ketemu bareng itu salah satu momen bagi kita untuk sebenarnya mulai belajar menerapkan tadi agile practice. Dan harapan tadi dari Pak Billy bahwa oke lah tadi ada 4 value gitu, tapi sebenarnya ekspektasi yang paling awalnya bahwa ketika kita bisa mengadopsi agile practice ini, paling tidak itu memperbaiki masalah interaksi, kolaborasi, komunikasi di antara kita. Dan juga tadi diingatkan bahwa yang namanya agile itu bukan berarti tanpa ada koordinasi dari pimpinannya, tetap ada peran-peran lead-nya di situ. Itu yang membantu mengontrol tetap supaya kolaborasinya tetap smooth gitu ya, tetap sinkron. Dan sebagai penutup kita minta dari Pak Billy selaku narasumber closing statement Pak Billy. Closing statement biasanya bagian yang paling susah ini.
Makanya saya nggak mau panjang-panjang. Jadi closing statement dari saya sih, jadi kalau kita melihat prinsip sholat itu berjamaah ya. Jadi kalau sholat sendiri-sendiri kita hanya mendapatkan satu pahala. Tapi kalau misalkan kita sholat berjamaah, maka kita mendapatkan pahala yang lebih. Nah, harapan saya sebetulnya LAN sendiri dalam melakukan operasional itu bisa lebih berjamaah lagi sehingga mengundang rezeki yang lebih banyak lagi gitu. Dan yang namanya berjamaah dan bersama-sama itu beda gitu. Seperti halnya perang dan tawuran. Nah, kalau tawuran itu bersama-sama. Jadi tidak ada role, pokoknya lihat orang musuh gebuk gitu. Nggak ada bagi-bagi tugas mana yang jadi artileri, nggak ada yang jadi infanteri, kavaleri gitu. Nah, tapi kalau berjamaah itu mirip perang yang dilakukan oleh tentara profesional. Jadi masing-masing itu ada aturannya, terus ada mekanisme interaksinya, sehingga ketika kita melakukan suatu kegiatan tadi, semua potensi yang dimiliki itu walaupun beda-beda kemampuan orangnya itu bisa keluar semua gitu. Jadi itu sih harapan saya, LAN bisa menjadi organisasi yang lebih kolaboratif lagi, tidak hanya bersama-sama tapi berjamaah gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi kita sampaikan pada narasumber kita Pak Billy, Kang Riza, Kang Yadi. Kita applause dan jangan lupa nantikan diskon edisi kelima. Nantikan di pengumuman EPP berikutnya. Terima kasih.